inovatif. Yang keempat, minat siswa terhadap materi pembelajaran PPKN rendah. Akar penyebab masalahnya adalah penggunaan metode ceramah dalam pembelajaran. Analisis akar penyebab masalah. Akar penyebab masalah rendahnya motivasi belajar PPKN peserta didik pada materi. Ini materinya nanti saya hapus dulu karena masih mau menyesuaikan dengan materi yang nanti praktek. Di kelas 10.2 SMA Kristen Petra 4 Sidoarjo disebabkan karena penggunaan metode ceramah dalam pembelajaran. Hal ini sesuai dengan hasil kajian literatur menurut Dimyanti dan Muciono bahwa unsur-unsur dinamis dalam pembelajaran seperti model dan metode pembelajaran mempengaruhi motivasi belajar peserta didik. Hal ini juga didukung oleh hasil kajian literatur terkait kelemahan penggunaan metode ceramah dalam pembelajaran menurut Abidinata tahun 2002. Dalam bukunya Perspektif tentang Strategi Pembelajaran menyatakan bahwa kekurangan metode ceramah antara lain adalah cenderung membuat peserta didik kurang kreatif dan pasif. Masalah yang kedua, hasil belajar sebagian peserta didik masih kurang pada materi dinamika penerapan demokrasi di Indonesia. Materinya tadi berbeda sebelumnya karena itu yang dipakai untuk Kurmer, yang ini nanti yang dipakai untuk Kurtilas. Dinamika penerapan demokrasi di Indonesia di kelas 11 IPA 2 SMA Kristen Petra 4 Sidoarjo dengan model pembelajaran flip classroom. Satu, eksplorasi penyebab masalah. Yang pertama, faktor sekolah, yaitu metode atau model pembelajaran yang tidak dipahami atau masih asing bagi siswa. Yang kedua, faktor kondisi lingkungan seperti penggunaan model atau metode pembelajaran. Yang ketiga, minat peserta didik rendah terhadap materi. Akar penyebab masalahnya di sini adalah penggunaan model pembelajaran yang kurang dipahami siswa. Ini lebih tepatnya sebenarnya pada instruksi atau petunjuk kegiatan yang harus dilakukan oleh siswa menurut model pembelajaran ini. Nah, setelah dilakukan analisis terhadap hasil kajian literatur dan hasil wawancara serta dikonfirmasi melalui observasi pengamatan, dapat diketahui bahwa penyebab rendahnya hasil belajar peserta didik pada materi dinamika penerapan demokrasi di Indonesia di kelas 11 IPA 2 dengan ini metode dengan model pembelajaran flip adalah faktor sekolah, yaitu terdiri dari penggunaan yang tidak dipahami atau masih asing bagi siswa. Sebagaimana hasil kajian literatur seperti yang disampaikan oleh Merson, Sanglang, dan Tuu tahun 2004 bahwa faktor yang mempengaruhi hasil belajar peserta didik adalah faktor eksternal seperti faktor sekolah, yaitu di dalamnya terkait penggunaan model atau metode pembelajaran. Yang ketiga, masalahnya adalah kurangnya kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan soal coach pada siswa kelas 11 SMA Kristen Petra 4 Sidoarjo. Ini kemarin saya ganti sesuai dengan arahan Bu Nanik pada beberapa teman yang kemarin sudah presensi. Akar penyebab masalahnya adalah kurangnya pemahaman konsep, yaitu kemampuan memahami instrumen penilaian yang berbasis coach.
Nah, setelah dilakukan analisis terhadap hasil kajian literatur dan hasil wawancara, serta dikonfirmasi melalui observasi pengamatan, penyebab masalah dapat diketahui bahwa faktor yang paling dominan atas kurangnya kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan soal HOTS di kelas 11 SMA Kristen terdapat adalah peserta didik belum paham tentang instrumen penilaian berbasis HOTS. Hal ini sesuai dengan hasil kajian literatur yang dikemukakan oleh Ariel Purwakusuma, Sika Faid Adna tahun 2009 bahwa faktor penyebab peserta didik belum mampu menyelesaikan soal bersifat HOTS disebabkan oleh faktor sebagai berikut, yaitu peserta didik belum memahami konsep soal HOTS. Masalah yang keempat adalah bagian peserta didik kurang mampu berpikir secara kritis di kelas 11 IPA di depan demokrasi Pancasila di Indonesia. Dinamika penerapan demokrasi di Indonesia dengan media pembelajaran dengan siswa. Akar penyebabnya adalah media pembelajaran kurang mendukung untuk menumbuhkan kemampuan berpikir kritis pada siswa. Mohon maaf Bu, hasil eksplorasi penyebab masalahnya dulu. Yang pertama, penggunaan media pembelajaran yang tidak mendukung berpikir kritis. Yang kedua, kurangnya informasi yang didapatkan oleh peserta didik. Yang ketiga, guru kurang memberikan stimulus kepada peserta didik yang dapat melatih siswa untuk berpikir kritis. Akar masalahnya adalah media pembelajaran kurang mendukung untuk menumbuhkan kemampuan berpikir kritis karena hanya pakai media buku pegangan saja. Nah, berdasarkan hasil eksplorasi penyebab masalah, nanti ini saya tambahkan, mohon maaf, dan hasil kajian literatur yang menjadi akar dari masalah peserta didik kurang mampu berpikir secara kritis di kelas 11 IPA SMA Kristen Petra Sidoarjo pada materi dinamika penerapan demokrasi di Indonesia adalah penggunaan media pembelajaran yang kurang mendukung kemampuan berpikir kritis. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Mirza Fatahullah tahun 2008 bahwa kurangnya kemampuan berpikir kritis disebabkan oleh penggunaan metode konvensional sehingga keterampilan yang diperoleh hanya fakta-fakta dan pengetahuan abstrak. Salah satu metode konvensional itu adalah metode yang tidak memanfaatkan IT, gitu ya Bapak Ibu. Poin yang kelima, masalahnya adalah hasil belajar peserta didik masih kurang dengan penggunaan model pembelajaran blended learning di kelas 11 IPA 2 pada materi sistem hukum. Mungkin saya butuh masukan dari Bu Nani, apakah materinya harus sama semua tentang dinamika penerapan demokrasi atau boleh berbeda? Hasil eksplorasi penyebab masalah yang pertama, faktor internal, yaitu motivasi belajar peserta didik di rumah rendah karena banyaknya kegiatan yang dilakukan. Ya kemarin saya tanya, katanya anak-anak belum kurang waktu belajar di rumah karena harus les atau melakukan kegiatan-kegiatan lain. Sehingga materi yang dimuat di LMS yang mendukung pembelajaran blended learning ini bahkan jarang sekali diakses oleh siswa. Sehingga ya sama saja hasilnya Bapak Ibu. Berikut yang kedua, faktor eksternal, lingkungan belajar di rumah yang tidak mendukung. Berikutnya yang ketiga, peserta didik kurang mampu mengatur waktu dengan baik. Sehingga akar penyebab masalahnya di sini ya saya simpulkan sebagai karena motivasi belajar peserta didik rendah. Berdasarkan hasil eksplorasi penyebab masalah yang menjadi akar masalah dari kurangnya hasil belajar peserta didik dengan menggunakan model pembelajaran blended learning di kelas 11 IPA 2 pada materi sistem hukum dan peradilan di Indonesia di kelas 11 SMA Kristen Petra 4 Sidoarjo adalah
karena faktor motivasi belajar peserta didik. Hal ini sesuai dengan hasil kajian literatur seperti yang disampaikan oleh Slamento tahun 2003 punya halaman ke-54 bahwa faktor eksternal yang mempengaruhi hasil belajar peserta didik adalah faktor psikologi yang di dalamnya juga merupakan motivasi belajar seperti itu. Faktor internal, benar, faktor internal yang mempengaruhi hasil belajar peserta didik adalah faktor psikologi, yang termasuk faktor psikologi atau psikologis ini antara lain intelektual, yang di dalamnya mencakup intelektual, kemampuan belajar dan cara belajar, dan faktor non intelektual seperti motivasi belajar, sikap, perasaan, minat, kondisi psikis, dan kondisi akibat keadaan sosiokultur, serta faktor kondisi fisik. Demikian Bu Nani dan teman-teman, serta Bapak Ibu semua, Bapak Ibu, Bapak Among. Ya, saya dulu ya Pak Mas Kamianto ya. Terima kasih. Ya, pertama Pak Edi harus dibetulkan materinya segera. Yang kedua, pengetikannya kurang rapi. Kurang rapi ya. Pertama Bapak mengatakan adanya motivasi belajar peserta PPKN rendah karena guru menggunakan metode ceramah ya. Benar, bukan metode masalahnya. Yang kanan coba dinaikkan ke atas. Bentar ya. Kemudian Bapak sudah bilang bersama. Di sini kan Bapak kan mengaitkannya hanya pada metode. Makanya nggak usah ngudik-ngudik model. Ya. Jadi langsung saja nanti. Jadi kaitnya ke metode yang kaitkan. Langsung model ya. Ya, karena kan kita bisa ke metode sama. Nanti ya dan sini menurut Abdudin Nata, ini nggak perlu dalam bukunya, bilangnya aja. Dalam bukunya nggak usah sampai ke pembelajaran dihapus. Dalam bukunya yang menyatakan bahwa oke sampai situ. Terus ini kalau Bapak ada ketikan terus birunya muncul, ini berarti ada yang nggak pas, dikencing dikirikan. Nomor 3 ini, belumnya di sebelah kiri. Nah, tarik, tik. Sesuainya juga, gurunya belum juga, ya nanti dibuka. Baik, mungkin kalau seperti ini, ya sip betul, karena yang ini kan lebih sedikit daripada yang kiri. Oke, nomor 1 sudah oke, jadi metode ceramah yang dipermasalahkan ya, nanti mungkin bisa tidak hanya ceramah ya. Mungkin bisa menggunakan diskusi, bisa menggunakan problem solving, bisa menggunakan diskusi atau demonstrasi, itu juga bisa ya. Baik, nomor 2 sekarang. Tapi ini dari saya ya, nanti Pak Mas Kamianto bisa menambahkan. Nomor 2. Bapak Ibu, sekarang kan Bapak Ibu punya masalahnya 5, tapi nanti kalau LK 14 4 ya. Kalau yang kemarin masih 3 ditambah. Sekarang ada 6, 7, 8, 9, 10. Hanya diambil 4 nanti ya. Baik, nomor 2. Siap. Ini dinaikkan ya. Nomor 2 stop. Nanti dikirikan hasil belajar, dikirikan Pak. Hasil belajarnya ini hanya dikirikan. Gitu. Ya, hasil. Bapak pengetikannya kurang rapi. Pengetikannya kurang rapi itu. Iya, siap. Iya. Hanya kiri, diarahkan kiri, mepet kiri. Peserta didik masuk P di tengah-tengah besar. Untuk materi ini huruf besar ya? Oh ya, nanti kalau misalkan materinya itu apa, D-nya itu ya kecil loh Pak ya. Nah, Bapak huruf kecil ya. Bapak pada waktu materi ini anak-anak itu digunakan model pembelajaran flip classroom itu ya. Dan ternyata pakai ini nggak bagus ya. Iya, betul. Nah, kenapa ya kira-kira? Oh, ternyata mungkin anak-anak belum terbiasa ya. Itu kan menarik sudah flip classroom. Ini nanti dinaikkan ya. Sudah dilakukan penyebabnya sudah materi faktor sekolah yang terdiri dari penggunaan metode yang tidak dibangun. Bukan faktor sekolah ya Pak. Kalau flip classroom itu seperti apa sih Bapak melaksanakan flip classroom itu?
Seperti apa Pak Ya, Edi? flip classroom itu kan memadukan sama seperti kayak blended learning itu. Ya, Jadi instruksi itu disampaikan oleh guru di sekolah, nanti dilaksanakan di rumah oleh peserta didik, sehingga pada saat pembelajaran di kelas anak-anak itu sudah mempelajari materi yang sudah dipelajari di rumah, baik dalam bentuk bacaan atau buku, sehingga pembelajaran di kelas itu lebih aktif dan lebih itu kan lebih ke model ya Pak ya. Iya Bu. Nah ini penggunaan model pembelajaran flip classroom yang kurang dipahami siswa. Tetapi saya ada juga ya flip classroom itu juga sebagai model, ada juga flip chart ya, itu Bapak itu bukan pembelajaran. Langkah-langkahnya seperti apa? Kalau ada langkah-langkahnya disertakan berarti namanya model. Kalau nggak ada bukan model ya. Nah, berarti bukan metode sini. Ini kan masih ada metode. Metode atau model. Beda loh ya, metode atau model ya. Nah, berarti Bapak langsung ke model. Nah, ini juga mempengaruhi ya penggunaan model. Jangan atau kita fokus ke model aja. Berarti kalau Bapak pakai itu harapannya kan ini ya. Tapi kok anak nggak bisa ya. Bapak jangan lupa kita dimintanya tuh PBL sama PJBL ya. Oh iya. Nah, jadi lebih mengarah ke sana ya. Nanti bisa pikirkan ini. Karena makanya dia nggak bagus, kita ganti aja PJBL. Kita pakai pembelajaran diferensiasi. Nggak apa-apa nanti. Jadi mungkin kalau anak-anak nggak suka ininya, maka bisa ke penugasannya nanti bisa pakai apa gitu ya. Ya. Jadi Bapak sudah mengajar pakai ini ternyata anak-anak nggak bisa gitu. Berarti kita pakai aja model yang baru nanti. Gitu ya. Ini nggak apa-apa. Anak-anak ternyata nggak bisa gitu. Kenapa nggak bisa? Karena memang mungkin tidak terbiasa. Jangankan yang model baru Pak. Jigsaw aja. Kalau gurunya itu lupa, habis asal ke ahli, habis itu nggak kembalikan lagi ke asal, kan bisa saja beda ya. Nah, jadi begitu. Yang ketiga coba. Yang ketiga. Poin yang ketiga. Peserta didik nanti P-nya kecil ya. Nah, karena coach ya. Nanti bukan kurangnya, berarti ini yang dikatakan kurang adalah dari pesertanya ya. Iya. Berarti ya, ini yang juga saya konsultasikan siswanya ya. Siswanya yang belum bisa paham ya. Nah, supaya siswanya nanti paham, maka nanti iya, karena akarnya di sini. Ya, instrumennya nanti T-nya itu dihilangi Pak. Kata-katanya banyak yang ini ya. Bahwa faktor yang paling dominan atas kurangnya kemampuan peserta didik adalah karena dia belum paham ya. Sudah nanti harus diberikan. Nggak apa-apa, yang penting berarti ini masalahnya bukan dari guru ya. Berarti ini masalahnya dari siswa. Maka nanti solusinya adalah guru harus membiasakan tentang pemberian soal yang hot. Guru harus menyampaikan apa itu hot, gitu kan? Berarti perlu pembiasaan soal-soal yang hot nanti. Oke, nomor 4. Tulis. Berpikir secara kritis. Berpikir secara kritis digantikan media. Nah, Bapak sini mengatakan media, tapi di sini anak ini akarnya metode. Ayo, nggak cocok ya, idea. Yang mana? Anak-anak nggak bisa berpikir kritis, tapi kok media. Kalau berpikir kritis itu bukannya metode ya, jadi anak diajak memberikan ada pembahasan, ada ini itu ya, kemampuan berpikir kritis dalam bentuk lisan, dalam bentuk selain lisan bisa juga harusnya media di sini. Harusnya metode Pak. Metode. Metode. Jadi memberikan penugasan, ada diskusi, tanya jawab, anak-anak melakukan sharing dengan temannya. Berarti pakai PBL nantinya. Kalau mau pakai model ya model PBL. Tapi kalau berpikir kritis itu bisa metodenya penugasan. Jadi tidak hanya ke metode, nanti bisa juga metode dan model. Untuk masalah nomor 4, untuk anak supaya berpikir kritis, itu nantinya ya Pak Edi, itu bisa dengan model dan metode. Makanya di sini hasil eksplorasi penyebab masalah, coba Pak, dinaikkan lagi Pak.
Dinaikkan Pak. Ke atas, ke atas. Nah, sebentar. Peserta didik tidak, guru belum apa tadi? Nomor 4 Pak. Yang poin pertama ya. Nah, yang masalah keempat Pak. Masalah yang keempat. Oh ini masalah ketiga, maaf. Berpikir kritis itu berapa? 4, ya 4. Media. Iya. Masih. Terus nomor 3 apa? Nomor 3. Nomor 3 tadi ini HOTS. ID. Nomor 4. Kak, masalah nomor 4. Nomor 4 Ibu, nomor 4. Pelan-pelan ya Pak. Bapak kan minta kurang mampu berpikir kritis. Bapak mengatakan karena dia tidak menggunakan media, kurang informasi. Informasi apa yang dikatakan kurang itu? Biasakan membuat kalimat yang bersusun SPOK. Nah, misalkan gitu, informasi tentang apa? Ya, nomor 3. Nomor 3 sekarang. Ya. Nomor 3. Bawahnya lagi. Kalau berpikir kritis itu bukan stimulus ya Pak, tapi lebih ke arah mungkin penugasan. Guru belum terbiasa memberikan penugasan yang merangsang siswa berpikir kritis. Jadi yang berpikir kritis itu dikasih gambar gitu ya. Misalkan kalau mau pakai media, ini boleh pakai media juga. Ada media tentang ini penambangan pasir Pak, penambangan pasir misalkan. Penambangan pasir yang ilegal. Tayangkan sama bu gurunya, Pak gurunya. Ada banjir, ada longsor dari pasirnya itu, ada jebolongan lubang-lubang itu dan sebagainya. Kemudian anak-anak diminta, apa yang kalian lihat ini coba dibuat analisis, presentasikan. Mengapa bisa terjadi seperti itu? Nah, itu yang anak-anak jadi berpikir kritis. Nah, seperti itu. Kalau pakai media, ya. Tapi kalau penugasannya itu cuman penugasannya ya yang nggak melaksanakan bisa. Misal nih, anak diajak ke pelajaran ekonomi ya Pak, misalkan kaitannya dengan ekonomi misalkan, tapi ini PKN tapi kaitannya dengan Bapak minta anak-anak itu atau jangan ekonomi lah, ketaatan dalam peraturan perundangan, saya lupa tadi kelas berapa ya, tadi SMP entah SMA saya lupa, ke ketaatan peraturan perundangan, anak diajak ke pinggir jalan aja, mudah-mudahan sih sekolahnya pinggir jalan raya ya. Iya deket sih Bu. Ya 10 menit aja atau 15 menit amati apa yang kalian lihat di jalan raya. Itu kelompok. Mereka balik. Nanti dia akan banyak macam-macam Pak. Dia melihat di jalan raya itu banyak orang yang melanggar aturan. Helmnya nggak diklik, boncengan 3. Terus apa itu banyak rambunya berhenti tidak tepat pada waktu. Terus kemudian setelah itu tarik. Kenapa terjadi pelanggaran seperti itu? Alasannya apa? Sampai pada akhirnya mereka diajak ke dia melanggar juga apa tidak? Dia juga melakukan seperti itu apa tidak? Boncengan 3. Kalau yang SMP apakah mereka juga naik motor ke sekolah? Terus kemudian apakah mereka pernah boncengan 3 dan sebagainya dan sebagainya. Jadi anak diajak berpikir kritis. Metodenya penugasan. Ceramah, diskusi, tanya jawab, penugasan, demonstrasi itu metode. Medianya kalau sekolahnya Pak Edi nggak di jalan, ditayangkan di LCD boleh. Tawuran misalkan juga boleh. Tawuran ya pertengkaran anak antara pelajar atau antara supporter. Nah itu juga bisa. Jadi banyak cara. Ini media boleh. Media yang tidak mendukung kritis, medianya cuma PPT aja, nggak menarik. Nggak bicara kan Pak, PPT itu hanya diam. Kecuali PPT-nya itu ada hyperlink-nya. Itu ada apa. Nah. Ya. Ya Bu. Yang kelima, terakhir, nanti sebelum disampaikan oleh Pak Mas Tanianto. Tadi masih kurang dengan menggunakannya. Padahal dengan PBL ini yang harusnya ini ya Pak. Kenapa kok jadi kok nggak bagus? Nah ini motivasinya M yang besar. Nah kalau ini Pak, ini tidak bisa diselesaikan di ini loh Pak. Motivasi belajar di rumah. Nomor 2 juga. Lingkungan belajar di rumah tidak mendukung. Nomor 3, peserta didik kurang mampu mengatur waktu. 3-tiganya ini tidak mendukung ke ini Pak. Jadi kalau hasil belajarnya kurang baik, Bapak mengatakan ini motivasinya kurang ini, mestinya ketika hasil belajarnya kurang baik, padahal sudah pakai PBL. Kenapa? Nah mungkin
ketika menyampaikan tentang PBL itu anak-anak tidak dijelaskan apa yang akan dipakai, model apa yang mau dipakai. Nah itu artinya berpengaruh. Ini coba kita lihat ke kanannya ini ya. Faktor motivasi belajar, ya. Kemudian ada faktor internal yang mempengaruhi, ada faktor psikologi dan seterusnya. Motivasi harus yang pakai etik. Ini semua tidak menyelesaikan ke ini. Mestinya motivasi belajar itu bisa, kalau PBL kan diberikan ini ya. Ini kan penggunaan pakai ini Pak, pakai blended learning. Blended learning itu kan antara apa namanya, menggunakan sebelumnya kita WA anak-anak di grup, anak-anak ini linknya apa, resensi itu. Ya. Anak-anak ini materinya kalian bisa download di sini. Anak-anak kalian bisa lihat video ini. Besok pagi kita sampaikan. Itu kan blended learningnya seperti itu kan. Besoknya kan kuliah. Iya Bu. Seperti itu. Nah berarti apa yang menyebabkan ini? Jadi motivasi belajar rendah itu kalau apalagi ini hanya karena banyak kegiatan yang dilakukan. 3 ini Bapak kemarin cara menganalisisnya seperti apa? Apa namanya, literaturnya apa yang dicari literaturnya? Selamat tuh. Iya, yang kemarin ini yang kurang. Kayaknya literaturnya kurang pas ya Pak? Iya betul kayaknya. Ya, literaturnya kurang pas. Mungkin pakai Sardiman, ya, Hafid, gitu. Sebetulnya pakai blended learning boleh. Nah, karena kita mengarah pada itu, nanti kita jangan pakai blended learning lagi, tapi kita pakai PJBL. Mungkin supaya anak-anak apa? Ini pakai blended ternyata anak-anak nggak bagus ya. Nanti kita akan mungkin yang menyebabkan anak-anak nggak maksimal karena penugasannya mungkin kurang atau media yang digunakan kurang. Nah, tadi kita pakai media. Tapi ini kan sudah 5 Pak ya. Bapak kan hanya cukup butuh 4. Iya. Baik, silakan Ya, Pak Mas bisa. Kamianto. Bapak naikkan lagi sekarang masukan dari Pak Mas Kamianto. Terima kasih Bu Nani. Ya, terima kasih Bu Nani. Saya diberi kesempatan untuk mengevaluasi. Kalau dari Pak Edi Pance ini untuk yang nomor satu mohon Pak Edi Pance ke atas ya. Masalah nomor 1. Nomor 1 Pak. Ya. Nomor 1 kalau tidak salah rendahnya motivasi belajar peserta dengan metode ceramah. Metode ceramah saja. Sebetulnya metode ceramah itu banyak variasinya. Jadi kita tidak monoton hanya ngomong aja, tapi juga dengan performance dulu. Misalkan kita ngomong sambil duduk, setelah itu lihat anak-anak kok masih lalu kita naik langsung ke apa? Jalan kaki. Nah, itu metode ceramah. Jalan kaki mendekati anak-anak sambil menerang. Sehingga anak-anak itu insya Allah pasti akan konsentrasinya ke kita lah. Jadi dengan metode ceramah itu kita bahasa kita juga harus kita berdiri, duduk, jalan, mendekati anak-anak, sehingga anak-anak itu punya fokusnya itu kepada kita. Itu pengalaman yang saya jalani ya. Kalau dengan tadi kan teorinya, sekarang saya kan pengalamannya gitu. Ya itu ya. Nah, untuk yang kedua ini weekend classroom sama blended learning itu satu apa istilahnya itu satu model ya satu model. Oh, gitu. Ya. Blended learning itu kan gabungan pembelajaran Iya. Itu kan dulu kita dilaksanakan masa pandemi kalau nggak salah. Ya betul. Masa pandemi itu kan blended kita gabungkan antara yang konvensional terus kita bertugas melalui WA atau Google Meet atau Zoom atau yang ya jadi yang benar ya. Nah kalau untuk lipat Nanti saya pilih salah satu gitu aja Pak. Iya. Lipat classroom itu kalau tidak salah Bapak memberikan tugas dulu ya ke anak-anak. Iya betul. Ya. Dipelajari di rumah. Dipelajari di rumah. Besoknya baru dibahas mandiri. Ya sebetulnya kalau model ini insya Allah anak-anak senang Pak karena di rumahnya itu bisa
belajar, nanti berikutnya baru bisa yang mengolah namanya. Insya Allah. Makanya di samping model, metode yang menentukan itu yang pernah saya alami. Dan untuk yang lainnya itu aja ya sementara dulu. Ya, tentu yang berpikiran kuat itu kan memang baru ya. Kuat itu. Pak. Kuat itu. Ya. Ya, hanya itu aja yang bisa saya sampaikan dengan ya. Baik ya Pak Edi, nanti tolong diperhatikan salah ketiknya dan disesuaikan dengan antara yang kiri dengan yang tengah dan yang kanan ya. Kalau kita yang kiri ditambahkan nanti supaya bisa muncul yang tengah, dan yang kanan harus mengikuti, gitu ya Pak Edi. Itu. Masih banyak waktu untuk membetulkan dan tombol materinya segera dibetulkan. Baik Pak Mas Kanianto, monggo berikutnya. Terima kasih Pak Edi. Siap Bu Dani, siap. Sudah ya Bu, saya. Oke. Untuk berikutnya yaitu Intan. Bagaimana Intan? Ya, baik Pak. Izin share screen dulu Pak. Sudah muncul? Sudah. Baik. Saya dipresentasi untuk hasil LK173 penentuan penyebab masalah yang saya lakukan. Mungkin masih ada masukan atau kekurangannya, mohon untuk diberikan kepada saya gitu. Yang pertama, untuk hasil eksplorasi penyebab masalahnya, di sini saya ada rendahnya hasil belajar peserta didik kelas 12 KKN. Jadi dalam pembelajaran PPKN dengan metode ceramah pada materi bab 2 tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Nah, di sini ada hasil eksplorasi penyebab masalahnya. Metode dan model pembelajaran masih konvensional, belum menerapkan model pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Media pembelajaran belum berbasis TIK, rendahnya minat baca peserta didik, masih dalam pemulihan dari pembelajaran online atau daring. Kemudian akar penyebab masalahnya yaitu saya ambil metode pembelajaran yang diterapkan masih monoton dan kurang kreatif dan inovatif. Hasil analisis akar penyebab masalahnya itu berdasarkan hasil eksplorasi penyebab masalah yang penyebab masalah yang menjadi akar penyebab masalah rendahnya belajar peserta di kelas 12 AKL SMP Negeri Peserta Jadi pada mata pelajaran PPKN materi perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia adalah metode pembelajaran yang diterapkan guru kurang kreatif dan inovatif. Dalam hal ini metode pembelajaran yang digunakan oleh guru metode ceramah, di mana guru yang lebih banyak memberikan materi dan peserta didik karena mendengarkan penjelasan guru. Pembelajaran masih berpusat pada guru. Hal ini sesuai dengan pendapat Majid juga. Dengan model direct instruction akan sulit untuk mengatasi perbedaan dalam kemampuan pengetahuan awal, tingkat pembelajaran dan pemahaman siswa hanya memiliki kesempatan untuk melihat secara sulit bagi siswa untuk mengembangkan keterampilan sosial dan interpersonal mereka. Siswa akan kehilangan perhatian setelah 10-15 menit dan hanya akan mengingat sedikit materi yang disampaikan. Kemudian selain itu juga menurut Wahyu tahun 2019, faktor-faktor penyebab hasil belajar peserta didik masih rendah yaitu yang sudah pemicu karena kelas yang berisik, media yang digunakan tidak kreatif yaitu media buku, metode yang digunakan tidak menarik yaitu metode ceramah. Hal ini sesuai juga dengan hasil wawancara dengan wakil kepala sekolah bidang guru teman sejawat dan peserta didik juga sama menyebutkan bahwa faktor utama rendahnya hasil peserta didik adalah metode atau model pembelajaran. Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa akar penyebab masalah yang utama adalah metode pembelajaran yang diterapkan oleh guru dalam pembelajaran.
sehingga ketika guru menggunakan metode ceramah maka berpengaruh terhadap hasil belajar peserta didik. Itu yang pertama. Apa harus dijelaskan semua, Bu? Satu aja dulu ya. Yang pertama dulu, ya. Ya, betul. Oke. Tapi sebelumnya untuk kesempatan berikutnya siap-siap aja ya Ibu Widya Rohmatika ya. Siap-siap aja ya. Ya. Jadi sebelum saya komentar ini, Bu Widya siap-siap ya. Daud. Untuk Bu siapa ini Bu Intan Lovita, memang masalahnya kan hasil belajar siswa kan rendah ya. Ini rata-rata di SMK itu seperti PKN. Karena apa ya? Karena SMK gitu ya. Anaknya senang dengan pelajaran produktif. Pelajaran produktif. Katanya yang ya. Itu memang itu lah masalahnya. Nah, akar masalahnya ternyata metodenya. Kalau metodenya kan mungkin ceramah. Kalau anak SMK itu kan biasanya sebenarnya praktek. Praktek kan. Bagaimana kalau seumpamanya metodenya itu diganti dengan praktek, diskusi atau pembicaraan. Insya Allah anak-anak itu senang karena tidak hanya dengan ceramah saja. Itu yang sudah saya alami ya. Yang sudah saya alami. Jadi kalau menggunakan metodenya metode ceramah ya disertai dengan modelnya ya model yang lainnya juga yang ikut mendukung. Karena memang peserta itu di SMK ya itu sama. Terus juga apa yang tadi itu direct input kan kita memberikan input langsung pada siswa ya. Jadi kita memberikan instruksi langsung kepada siswa tentang tugas-tugas ini, sehingga kita itu punya kesempatan kepada anak-anak untuk mengerjakan tugas itu, mengirimnya ke sana. Karena anak-anak SMK itu kan praktek dengan didamping oleh gurunya kan biasanya. Bagaimana kalau nanti itu bisa mendampingi, karena kalau tidak didampingi itu sebenarnya istilahnya itu malas, iya lemes. Coba kalau didampingi apa yang jadi kelihatan kan ya kan. Dengan anak-anak itu kok nggak fokus apa kok malas aja, itu dekat ya. Insya Allah nanti akan mau. Ya itu saja itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin Ibu Manis bisa melanjutkan dengan baik Pak. Ya jadi ini nanti mungkin yang ke kanan ini yang lebih dikurangi, nggak banyak-banyak ya iniannya masukannya. Tapi ini sudah. Terus nanti salah ketiknya juga perhatikan konvensional, metode. Nah itu ya. Kalau nomor satu dan 2 coba dinaikkan. Metode dan model masih konvensional, artinya belum menerapkan model pembelajaran. Coba dinaikkan ke atas. Model pembelajaran yang kira-kira. Nomor 1 kalau modelnya sudah ditaruh bawah aja, jadi metodenya aja. Karena modelnya ini nomor 1. Modelnya dihapus. Tapi kan nomor 2 udah ulang. Iya. Terus nomor 3 sampai nomor 3 media pembelajaran belum berbasis TIK boleh. Rendahnya apa nomor 4? Rendahnya apa itu nomor 4? Dia naikkan ke atas lagi. Minat baca, Bu. Rendahnya minat baca serta didik. Ya boleh, ini banyak diambil. Jadi yang kanan nanti dihitungkan ya. Dianukan yang mana. Jadi fokusnya pada apa ini? Pada metode misalkan. Itu metode sama memang kurang menarik, tapi makanya bisa tidak supaya menarik, ditambahi diskusi, mungkin tanya jawab, pembahasan, atau mungkin pakai problem solving dan sebagainya ya, seperti yang sampaikan Pak Mas Tanianto. Ya, baik, terima kasih. Ya Bu.
gitu kan ya Bu ya. Pak. Terima kasih Ibu. Ya. Berikutnya itu ya rahmat